Dan pemirsa, kuasa hukum keluarga korban akan melapor ke Mahkamah Agung, Komisi Yudisial hingga KPK atas vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Vonis bebas ini dianggap mencederai keadilan karena bukti-bukti menunjukkan terdakwa menganiaya korban. Kecewa dan prihatin, tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas terduga pelaku pembunuhan Gregorius Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan pacarnya sendiri, Dini Sera Afriyanti, di sebuah klub malam di Surabaya Oktober 2023 silam. Tim kuasa hukum korban akan melaporkan 3 orang tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Mahkamah Agung. Tim kuasa hukum akan melaporkan kasus vonis bebas kasus pembunuhan itu ke Komisi Yudisial dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena diduga ada permainan uang dalam vonis bebas itu. Kami merasa sangat kecewa, sangat prihatin, dan tentunya kami mengecam putusan yang dibacakan oleh 3 majelis hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan tersangka GRT. Yang membuat kecewaan itu apa nih, Mas? Ya tentunya dengan bukti-bukti yang sudah cukup jelas, dengan berbagai macam saksi yang sudah dihadirkan di persidangan kemudian divonis bebas, sementara di situ ada seorang perempuan yang meninggal dunia karena adanya dugaan penganiayaan dan pembunuhan, kemudian tersangkanya divonis bebas. Ini sangat-sangat mencederai keadilan yang ada di Republik Indonesia. Ya, kemudian tidak lanjutnya? Kami akan melaporkan hakim, ke majelis hakim ini kepada Badan Pengawasan Hakim di Mahkamah Agung dan juga melaporkan kepada Komisi Yudisial. Selain itu hasil vonis bebas terhadap terdakwa anak anggota DPR RI Edward Tanur yang disampaikan tim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Rabu 24 Juli 2024 kemarin juga akan ditanggapi dengan pengajuan banding yang dilakukan keluarga korban melalui tim kuasa hukumnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Dan pemirsa, dalam diskusi polemik yang digelar MNC Trijaya FM, anggota Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi menyebut bebasnya Ronald Tanur bukti bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Selain itu, hakim juga dinilai tidak memihak kepada perempuan yang menjadi korban kekerasan. Bahwa putusan bebas ini telah mencederai pemenuhan hak atas keadilan korban dan keluarganya. Juga ini menjadi catatan buruk penegakan hukum kasus kekerasan terhadap perempuan, atau dalam konteks ini adalah femisida intim. Serta juga kalau yang tadi disebut oleh Bang Saur ya, ini meneguhkan prasangka bahwa hukum itu tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Nah, ini dipertontonkan dalam kasus ini gitu ya. Seperti tadi disampaikan, alat bukti yang diberikan sebenarnya sudah cukup kuat gitu ya. Tapi kemudian hakim memberikan keputusan bebas.